Ini kalimah yang harus benar-benar kita pelihara, yang kita benar istiqomahkan, yang kita selalu diucapkan kalimat Allah. Di akhir hayat kita pengennya kan husnul khotimah, ya, pengen husnul khotimah. Ya ini Pak, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga ini la ilaha illallah. Kenapa? Ketika kita misalkan syakaratil maut, ya, kita mau pulang kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah, yakin walaupun banyak dosa kita insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum diampuni oleh Allah, ya cuma dikerebekin paling oleh Allah taala, lama-lama dia angkat. Ya, mau akhirnya apa yang penting masuk surga daripada terusan di neraka. Gitu kan. Tuh, itu dia. Padilah la ilaha illallah. Ketika orang bermasalah, banyak baik apapun permasalahannya, banyaklah zikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Para jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, mari sama-sama kita renungi dan laksanakan. Walaupun kita kemana saja, walaupun kita bersahabat dengan para ulama, terkadang orang selalu terlewati dalam arti sering kita bacakan dan sering kita dengar. Ternyata kalimah-kalimah yang istimewa itu ada di dalam rukun syahadat, ada rukun Islam, yaitu syahadat. Kalimah yang paling istimewa ada di rukun Islam, yaitu yang pertama, yaitu syahadat. Di dalam syahadat ada kalimah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dengan ketauhidan itu, yaitu menunggalkan Allah yang Maha Kuasa, tiada lain hanyalah Allah. Jadi tidak ada yang kuasa semesta alam ini hanyalah Allah. Tidak ada Allah lagi, hanya Allah. Tidak ada yang Tuhan kan selain Allah. Jadi Allah yang menciptakan kita, maka tertera di dalam syahadat rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, kita untuk bersyahadah dengan Allah. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, kepercayaan kita kepada Allah. Ketika kita kepercayaan di dalam qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lidah kita, bibir kita tidak berhenti untuk membacanya kalimah la ilaha illallah. Merasa kangen kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, tapi yakin merasakan rasa ada Allah Subhanahu wa taala. Makalah dalam tubuh setita qalbu kita semuanya bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, kita sering mendengar bahwa apalagi sekarang nih ya sudah dulu
belum belum tenar gitu Pak. Nanti bunuh orang banyak pengikut. Ini ada seseorang mungkin agak, makanya harus kita tahu di mana letaknya. Maka ada bahasa ketika kita di mana saja harus mengikuti bagaimana tempatnya. Ini kan ada, ya mohon maaf ya, kita harus tahu gitu Pak. Jadi sekarang ada yang mengatakan bahwa thariqah itu sekarang udah kelihatan banyak orang yang mengikutinya. Itu bukan sesat Pak, mohon maaf, takutnya seorang itu adalah bahwa oh ini beda dengan kita, kan sama ya, bahwa lebih ada usul khusus itu ya. Dia cenderungnya kalau kita ini ibaratkan thariqah itu untuk perjalanan istiqomahan di dalam ibadah, pembersihan kolbunya untuk menuju Allah. Yang dibaca, yang dibanyak diucapkan adalah la ilaha illallah, dzikir, sama dengan kita ya. Cuma mohon maaf, ini ada perbedaan dikit ya. Jadi ketika beliau ahli thariqah itu bukan ahli ya, yang mengenal thariqah, kita kalau dzikir ya habis maghrib biasanya langsung aja ya. Itu memang warid dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau ada tambahannya. Jadi dia itu hadarah dulu, tawassul dulu ya. Kenapa? Dia itu merasakan bahwa kayaknya lebih abdol. Baginda Rasul ya memang kuncinya langsung kepada Allah. Tetapi kalau kita langsung kalau siapa kita, jadi agak perasaan agak tawadu. Jadi bertawassul kepada baginda Rasul, pada saya itu perbedaannya. Jadi jangan kaget kalau misalkan kita ada di Cirebon, di mana ketika jamaahnya kiainya memimpin begitu, kok beda? Ini bukan aliran kita, bukan, sama Pak ya. Jangan suudon, itu nggak boleh. Ini di dalam ilmu tasawuf untuk pembersihan tauhid dan tasawuf itu adalah untuk pembersihan diri kita supaya ibadah kita menuju Allah, apapun yang kita kerjakan usul kepada Allah nyampe. Sebab penyakit yang ada di kita ini adalah penyakit yang paling besar di kita, adalah penyakit qalbu ya, suudzon terhadap orang, menganggap kepada orang itu adalah tidak ada apa-apanya. Akulah yang benar, aku yang hebat. Itu suatu penyakit penghalang antara kita dengan Allah. Dalam tema ini saya mengambil tema bagaimana orang yang sering mujamah atau istiqomahkan kalimah la ilaha illallah, yang sudah benar-benar kemasyhur di mana saja orang yang bisa dan hafal. Jangankan orang yang sudah tua, anak TK juga bisa la ilaha illallah. Cuma di dalam prakteknya kalimah la ilaha illallah dan sesungguhnya bagaimana dan bagaimana keutamaannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkan di waktu itu mengharapkan semua umatnya masuk surga, tetapi dikecualikan oleh Rasul itu man aba, orang yang enggak mau. Makanya ada hadis Rasul
yaitu, ya Rasulullah, ketika Rasul kullu ummati yadkhul jannah illa man aba, bagaimana orang yang man atau anidul jannah wa man asi faqad aba. Ada hadis seperti itu. Di dalam penerangan itu, bagaimana orang yang mau masuk surga, yaitu orang yang menentang kepada Allah, nggak mau ngikut ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tauhid, artinya tauhid itu adalah menguatkan kepada kita supaya memperkuat kalbu kita keyakinan kepada Allah, menyingkir dan membuang sifat keraguan kepada Allah. Kalau kita meragu baik di dalam doa, baik di dalam ibadah, sesuai dengan syarat dan rukunnya yang diatur oleh ulama fikih. Makanya ilmu yang tiga ini harus kita kuasai. Yang pertama ilmu tauhid, kedua fikih, ketiga tasawuf. Ini orang-orang yang thariqah ini menguasai ini. Orang tauhid berfikih, orang tasawuf ya berfikih, orang fikih ya bertasawuf. Ya, orang tauhid juga sama. Jadi ini dikuasai oleh beliau. Tauhid untuk menguatkan dan meyakinkan semuanya, qalbu kita, nandriga kita, ucapan dan pikiran kita semuanya untuk kepercayaan kebesaran kepada Allah dan aturan-aturan Allah. Ini ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid ada suatu yang banyak di kita selalu diragukan di ilmu tauhid, untuk memastikan qalbunya manusia, i'tiqadnya manusia, keyakinannya ke manusia, harus kita pelajari, harus kita yakini bahwa Allah ini memerintahkan kepada kita. Contoh, sholat 5 waktu. Itu harus kita yakini. Dua, yakini bahwa Allah itu maha segalanya. Ilmu tauhid terkesau. Ada di mana? Kan kita sudah berusaha, artinya udah berkaitan dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Semuanya itu diserahkan kepada Allah. Nah, ketika kita bermusyahadah, artinya musyahadah itu kita merasakan semuanya diatur Allah, semuanya ini kesuksesan kita ini adalah kehendak Allah, kita berjalan adalah dijalankan oleh Allah, kita bisa dibisakan oleh Allah. Maka jangan ada dalam qalbu satu titik pun perasaan rasa diri kita adalah ini kita. Tidak boleh, hanyalah ini kekuasaan dan kudrat iradat Allah, kehendak Allah. Itu di dalam qalbu kita dan rasa kita harus dihilangkan seperti itu. Harus ini semuanya kita kembali, ini adalah kudrat iradat Allah. Seperti contoh, ya, kita berangkat dari rumah untuk ke masjid, untuk kita sholat, melaksanakan kita sholat, akan ngaji, kita berhadapan, ini semua kudrat iradat Allah. Maka patut kita disyukuri. Itu nikmat dari Allah. Ini semuanya kalau tidak ada kehendak Allah, manusia tidak akan dituntun. Ini kita dituntun oleh Allah. Makanya di dalam kita, relasi kita, jangan lupa semua diserahkan oleh Allah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi kembali ke situ.
Di dalam kalimat la ilaha illallah disebut ada kalimat tauhid, disebut juga la ilaha illallah kalimat ikhlas, disebut juga ilallah kalimat takwa, disebut juga kalimat thayyibah, disebut juga la ilaha illallah kalimatud da'watul haq. Jadi itu juga yang disebut yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilallah tiada Tuhan selain Allah. Yang kita wajib diibadah, yang disembah hanyalah Allah. Yang kita wajib dipercayai adalah Allah. Jadi kita semua ujian dan semua perilaku yang kita lakukan itu semua kehendak Allah. Ini di dalam kalbu harus punya syu'arul asranya. Soal asal arti kita perasaan di dalam kalbu kita harus begitu. Harus itu. Jadi jangan ada ketika kita misalkan, oh ini ya perjuangan saya, ini bukan Allah. Kalau nggak berjuang Allah tidak akan begini. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa, Pak. Nah, ini ada penyakit di kita mengaku bahwa kita jadi kalimat tauhid baik. Jadi supaya kita ini lepas. Jadi semuanya adalah kehendak Allah supaya begitu, Pak. Kita mah orang yang begini juga sudah panik ya. Contoh ini. Banyak orang, saya diancam oleh dia, pengen disantet. Dia orang panik, Pak. Mati saya. Kan mati kan semua urusan Allah. Tetapi bagi orang yang misalkan yang mustajabah, yang benar keyakinannya dan ketahinan itu semua urusan Allah, bukan urusan makhluk. Insya Allah, kembalikanlah la ilaha illallah. Insya Allah, Pak. Tidak. Hidup dan mati itu kan urusan Allah, bukan urusan makhluk. Walaupun makhluk mau, ya, istrinya jaga gamarnya menyantet membunuh kita, kalau tidak berhendak mau apa? Ini penyakit di kita dengan keraguan, masih tauhidnya, keimanannya masih ngambang. Tapi kalau kita yakin dengan itu, dikasarkan kepada Allah, hidup dan mati itu semua urusan Allah, bukan urusan makhluk. Ya kita insya Allah ya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu si ini begini karena ini guna-guna ini orang-orang ini. Kenapa? Karena dia itu kalbunya selalu ragu. Jadi Allah ya isna tidak takut dengan imbil-imbil orang-orang begitu, takut. Maka Allah Ta'ala ya silakan. Tetapi kalau dipasrahkan oleh Allah, contoh Nabi Ibrahim alaihi salam, kita Allah SWT memberi contoh kepada kita. Rasul yang 25 itu untuk contoh bagi umat, bagi makhluk. Allah tidak menghendaki bahwa Nabi Ibrahim dibakar sampai begini-begini ya Nabi Ibrahim Allah tidak izin, bagaimana? Ya, kaum Firaun. Jangan gitu. Nabi Ayub alaihissalam, iblis yang langsung untuk merusak Nabi Ayub, Allah tidak izin, tidak bisa. Inilah masuk karena tauhid. Apalagi kayak orang-orang ya dukung begini, bukan nyepelein, Pak. Tetapi kita bukan nyepelein, harus kita tawadhu dan pasrahkan kepada Allah. Mengapa kita harus ragu? Sering sesudah sholat kita la ilaha illallah dikir. Mana buktinya kita? Mana kepasanan? Yang wajib diibadah ya hanyalah Allah, yang wajib disembah hanya Allah, kita hanya Allah, semua kepasakan kepada Allah. Tetapi ada suatu masalah kita berbelok bukan kepada Allah keyakinan.
Ini harus kita. Makanya pantas di dalam rukun Islam syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Jadi sebelum kita melangkah yaitu ke sholat, harus dibersihkan dulu kalbu kita, karena sholat itu adalah sarana untuk yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sucikan dulu diri kita sebelum kita masuk waktu sarana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allahu Akbar itu mah udah masuk ke ibarat gedung, itu mah udah masuk gedung, Pak. Ibarat main bola, ya udah treit, dar itu, Pak. Ya. Jadi sebelum kita untuk persiapan. Makanya di dalam rukun Islam yang kaji pantas syahadat dulu, karena di situ ada kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid untuk pembersihan diri, besar kalbu, dan menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita, Allahu Akbar, jangan ragu. Yang ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, asal beres kata ulama fikih, rukun dan syaratnya, kita pasrahkan aja kepada Allah, sudah. Hilangkan sifat keraguan itu. Ya, hilangkan sifat keraguan. Diterima atau enggak diterima kan bukan urusan kita, urusan Allah. Maka kita harus benahi ini. Ketika keyakinan kita, insya Allah wudhunya, ya ada fardu dan rukunnya, syarat dan rukunnya, ya cek kata ulama fikih begini harus begini, ya kita lakuin sudah. Terus takbirnya begini, syarat sholat begini, rukunnya begini, kita lakoni semua. Sudah dilakoni, diterima atau terima bagaimana? Datang ulama tasawuf, ketika kita mau diterima Allah, qalbumu bermadhab kepada Allah, berkiblat kepada Allah. Dalam arti berkiblat kepada Allah, tidak boleh kalbu kita melenceng kepada yang lain, hanyalah ingat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini sama-sama kita belajar, Pak, ya. Kan ibu tuh apa-apa yang mau ngomong bisa, kita belajar semua yuk. Belum bisa, makanya jangan misalkan nih contoh atau imam siapa waktu lupa ya melayang itu, Pak, ya pikirannya kemana, sifat manusiawi. Ada sifat manusiawi itu memang ada di kita, wajar-wajar saja. Ya, apalagi kita banyak problem mungkin di situ. Makanya ketika kita banyak problem, ya disuruh jadi imam, kita mundur dulu. Jangan ego di situ. Takutnya kita lagi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Enggak, ingat ke situ. Lupa, Pak, rakaat atau 2 rakaat. Ini rakaat kedua terkena, udah kacau. Kita membawa orang, ya silahkan kepada yang lain. Nah, di kita penyakit ego masih ada. Oh, itu mah nggak bisa Fatihahnya, belum tentu orang itu. Jangan meremehkan orang. Kelihatan sama kita, dengar orang kita, oh tajwidnya benar, maju aja. Rukunnya bagus, ya silahkan. Itu aja. Ini penyakit, supaya dalam kalbu kita ada keikhlasan. Makanya orang yang sering membaca la ilaha illallah, yang pertama membersihkan kalbunya, ya menerangkan kalbunya, membersihkan kalbunya supaya tidak ada penyakit yang menghalangi. Ya. 3, memperkuat takwa. Adalah kita itu mau memperkuat ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dawatu hak, kenyataan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi memperbanyak kita, semakin banyak membaca la ilaha illallah, semakin cepat orang menuju Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ulama-ulama yang sering ahli Turkiya yang perbanyak apa Pak? Ditanya apa sih yang dibaca yang paling banyak? Cuma itu Pak. Kalimah la ilaha illallah 1000, 2000, 2000, ratus ribu diakhiri dengan sholawat. Oh, jadi kayaknya syahadatlah isinya. Disitulah pengamalan orang-orang yang mulia. Hari orang mah ayo we neangan kok kieu kemana doa nu hebat, ih bukti kalangkahan ku urang moal kieu dibaca. Itu kuncinya la ilallah dengan sholawat. Ketika la ilallah kita menghadap kepada Allah. Kita bersolawat, ya anggaplah yang punya kunci siapa? Baginda Rasul. Ya, kita mau masuk ke lubang, sudah datang dari misalkan contoh, kita dari Pasirandu ya menuju ke Lipo, mau masuk ke Lipo. Ketika dibuka ada gedung, masuk ke gedung itu. Ketika gedung itu masih dikunci, siapa yang punya kuncinya? Tidak bisa masuk kalau kuncinya belum dibuka. Makanya ketika sudah berzikir beribu-ribu, kalau tidak akhirnya membaca salawat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu isi syahadat Pak. Dan mantap, ayo kita bersama-sama, jangan ditinggalkan zikir diakhiri dengan sholawat. Ya kita sholawat di doa monggo. Yang penting jangan ditinggal aja. Kan di dalam wirid nggak ada yang langsung baca sholawat ya. Saya zikir, soteh, zikir. Nah di doanya Pak, nggak apa-apa. Yang penting di akhir ada diselapin sholawat walaupun satu balik. Ya. Nah, enggak ya. Ada lagi dikir gini, mungkin aus ya kalau dengar ya. Ada gini ya. Dalam tasbih ada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada atau dikir di dalam tasbih di dalam istighfar kalau nggak salah ya. Itu ada ujung-ujungnya astagfirullah. Mungkin sudah mendengar ya? Ada ya? Ada coretannya Pak. Jadi waktu itu saya melihat di dalam kitab Ihya ada satu dzikir, kalau nggak salah ada tasbih ya. Ada tasbih sebelum kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah. Ada ceritanya Pak. Nah, ketika orang itu bisa kuat itu, awas jangan ngomong, wah itu mah bukan aliran itu kita yang paling cepat itu Pak. Wah beda cara itu mah itu. Ini ya ada subhanallah, tiba ada ya. Itu ada di ujungnya ada astagfirullah itu Pak. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pernah mendengar tak itu? Ada, coretnya ini ada. Yang bisa. Saya kasih tahu ya, jangan merasa beda aliran. Itu bukan beda aliran, kitanya belum tahu. Ya. Ini sama sekarang kan ada yang usul itu kan itu mau katanya wirid gini nih. Beda aliran, lain beda aliran, mana yang nyaho. Nah itu secara adab ulama Turkiyah. Jadi sebelum dikir tawasul dulu hadaroh dulu, karena itu merasa yaitu tawadhu, ya merasa dirinya ini siapa aku langsung kepada Allah. Gitu. Kalau baginda Rasul dulu wiridnya emangnya begitu langsung astagfirullahaladzim astagfirullah. Memang kuncinya beliau diturutin oleh kita. Jelek gak? Enggak. Dan Rasul juga ngijajahkannya begitu nyontohannya. Ya diuruti oleh kita, diuruti oleh sahabat, kan para ahli ulama. Begini Rasul, enggak apa-apa, enggak ada yang jelek.
Makanya kita harus tahu ini ya Pak ya. Karena misalkan Cirebon, ke Jawa, ke mana itu, kok wiridnya beda dengan kita? Oh ini beda aliran, bukan? Nah, sama, cuma ada perbedaan dikit. Nah itu ya, ada perbedaan, ada tambahannya, bukan beda, ada tambahannya. Maaf ya, ada tambahannya. Gak apa-apa, loh ya Allah. Itu. Ini karena dikasih tahu timbullah ketika kita tidak tahu, timbullah suudzon, jelek orang itu mah aliran siapa, jelek gak mau diikuti, akibatnya kita kolbu kita jadi dosa, kolbunya jadi penghalang, jadi rujit hati orang. Nah di ilmu tasawuf tidak boleh kita dalam kolbu dan pikir itu menyangka jelek kepada orang lain. Ini pembersihan kolbu. Ketika sholat kita, ketika sholat kita masih ada sifat-sifat di kolbu kita begitu, anggaplah kita ini bawa najis, Pak, bawa kotoran. Makanya ketika pantaskah bagi kita, pantaskah bagi kita ibadah itu, sholat itu tidak ada ketenangan dan tidak ada kehusuan. Barang yang bagus mau ditaruh di tempat yang kotor, Allah sayang bagi kita. Ya, contoh ada perumpamaan, baju kita yang bersih, yang bagus, apa kita misalkan mau ditaruh di tempat yang kotor, kagak. Ketika manusia menyangkanya, di dalam kolbunya ada suudzon, ada sifat ketakaburan, ada ketimbang syirik dan pidik kepada orang, ada dengki kepada orang, maka dalam sholatnya tidak akan mungkin ada sifat kehusuan, tidak akan mungkin ketenangan, karena kolbunya bukan isi dengan Allah, tetapi isi dengan sifat-sifat yang kotor. Makanya orang yang gitu tidak akan ketenangan di dalam ibadah. Makanya pantas yakin, berarti ketika kita sholat, ketika kita zikir, mengapa kita tidak khusyuk dan zikir? Mengapa kita selalu bosan, selalu resah di dalam kita zikir dan sholat, tidak ada ketenangan? Nah, berarti diri kita masih kotor, harus dibersihkan. Bersihkan bagaimana? Yaitu qauliyahnya sering membaca kalimah la ilaha illallah, zikirnya perbanyak aja. Ketika kita zikirnya banyak, kalau lisannya, bibirnya basah, insya Allah tubuh kolbu didisilah kepasrahan kolbu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, jangan berdoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya itu kerjanya enggak, Pak. Bingung atuh orang. Libarat kieu, saya pengen buah mangga, dikagak melak tante. Ih, di mana ayana? Bingung, Pak. Itu sama aja seperti orang begitu. Ya, makanya yuk sama-sama sudah sholat ya Pak ya. Ketika imam mohon ayo walaupun dikit dikir dulu aja. Ya, la ilaha illallah. Kita belajar pada semuanya. Yang mau kemana sih ya? Ya, mau ke jangan assalamualaikum wassalamualaikum lari aja. Ya. Ini ketika kita sudah sholat, ya. Makanya baginda Rasul di waktu Rasul berdakwah ada pengajian dengan sahabat. Umatku semuanya kayaknya masuk surga kecuali orang yang gak mau dan lari.
lari dari Allah. Mana orang yang tidak Allah? Itu orang tidak mau membaca la ilaha illallah. Itu ilmu sunnah. Siapa orangnya? Yaitu orang yang tidak man lam yakul la ilaha illallah. Jadi kalau misalkan kita ada kepentingan banget nih Pak ya, solusinya ada, solusinya Bismillahirrahmanirrahim, dikir aja terus la ilaha illallah sendiri. Kalau imam misalkan imam banyak nih dikirnya misalnya, atau lama baca ini baca itu, mungkin wirid sudah biasa dibacakan, ya mau tasbih segalanya, kita perlu banget nih ya, penting banget. Misalkan sudah sholat, udah istighfar aja langsung, dikir, tutup sholawat, udah doa Rabbana atina fid dunya hasanah, udah lari daripada kagak. Ini mau assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah, itu ya seru doa Pak ya. Ini kalimah yang harus benar-benar kita yang kita benar istiqomahkan, yang kita selalu diucapkan kalimat Allah di akhir hayat. Kita pengennya kan husnul khotimah ya, pengen husnul khotimah ya. Ini Pak miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga ini la ilaha illallah. Kenapa? Ketika kita misalkan syakaratil maut ya, kita mau pulang kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah, yakin walaupun banyak dosa kita insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya. Belum diampuni oleh Allah ya, cuma dikerbekin paling oleh Allah taala, lama-lama dia angkat. Ya, mau akhirnya apa, yang penting masuk surga daripada terusan di neraka. Gitu kan. Tuh, itu di akhirat. Padilah la ilaha illallah. Ketika orang bermasalah, banyak baik apapun permasalahannya, banyaklah dzikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Tak iya urang masuk kaliwat neangan teh ka Jawa Timur ka mana yang umuturan kereta urang neangan doa nu paling hebat ka Gusti Allah supaya dijabah ti saha. Dike anu mana doana? Ieu atuh imah loba ban. Dah obong tete abuya atau nikah ida sarua. Padahal mah geuning didingali Imam Ghazali sansa Abdul Qadir tingali di asar di manha. Geuning ieu dina syahadat ayana teh la ilaha il. Oh. Ieu Pak, para aulia geder kalimah la ilaha illallah. Banyak dzikir la ilaha illallah. Kalau Al-Qur'annya surat Ikhlas. Ya, kul huwallahu ahad. Yuk dirinya yang pertama kita syahadat ketika kena istighfar, maju ke Fatihah Pak, tuh tambah kul huwallahu ahad, dikir langsung. Sudah dikir kita akhiri salat, udah tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu bagian dunia akhirat itu Bang. Dawa mana saya itu? Ya, minimal kita tidak itu kawan ini yang dua ini di dalam syahadat la ilaha illallah dengan salawat itu. Itu hajinya itu Bang. Ya. Jadi daripada kita ber kemana ya dobroku kiai kemana mohon maaf ya, bukan enggak apa-apa. Misalkan mau datang ke Boya ke kiai minta barokahnya kadang enggak apa-apa. Sekarang kalau diduitin nggak apa-apa, ijazah ini 1 juta. Nah, itu karena dulu saya pengalaman gak ada kiai begitu. Santri dari mana punya uang 2 juta? Ada Pak kiai, saya sumpah Pak, di santri saya datang ke situ ke kiai mau apa kan? Saya mau ijazah Fatihah Pak, kiai mau ijazah Fatihah, iya.
berapa maharnya 2 juta. Gusti kiai di mana tuh santri mana marga ti bapak nan 100.000 gilaan kudu bayar 2 juta. Ini banyak, jangan keliru, mohon maaf ya. Kita udahlah. Ini yang kita harus teladani, bahwa ulama musi tidak ada jual yang belikan seperti itu. Ya, kita maunya yang penting terkait keikhlasan hati kita. Yuk bersihkan dari sifat-sifat kotor kita supaya ibadah kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ketika kita kolbu kita bersih, yaitu kalau merasa suci sih kagak ya. Ini kena bersihlah istilahnya dari sifat-sifat itu kita dihilangkan oleh kita. Insya Allah kita sholat, kita dzikir, kita berselawat, akan timbullah buah-buah itu. Jadi kenikmatan itu ada. Ya, ketika kita mendawamkan kalimat la ilaha dan salawat itu, insya Allah tetangga beli ini beli itu, orang selesai, insya Allah. Oh ini kehendak Allah. Oh ini hanya Allah. Bukan dalam gondok, enggak. Karena ini kenapa? Oh kita mau belum, besok kali. Tuh dengan kalimat la ilallah insya Allah. Ya makanya ayo kita sering baca la ilallah di sholat. Makanya di tahlil, ya di tahlil juga kita bukan la ilallah yang dimiliki 100. Tapi jangan begini ya, di tahlil orang yang nggak punya 40 sama aja. Yang kaya 40, yang misalnya 40. Ada yang kaya banyak amat, saya lama. Kok di situ mas sebentar? Emang apa-apaan ini? Sama aja. Amplop tipis apa? Ini penyakit tuh gini sebenarnya. Ini mohon maaf aja. Saya membahas bukan apa bahwa hukum ustaz Muhammad hukum kan, ini mah hukum. Mau kiai mau ustaz bodoh amat. Ini kan kita hukum. Kalau merasa di dalam kalbu kita, waduh saya ini kena, dah harus dibuang itu sifat-sifat begitu. Ya, jangan ini kan untuk membenahi, ya membenahi kita supaya kita ini bagus, supaya ini baik itu. Ya kalau misalkan oh dari mana hitamnya saya udah tanyakin aja seorang. Ya jangan merasa ustaz wah nyinggung ini nyinggung, jangan nyinggung gitu, jangan disebut kayak kita ngaji ini mungkin ada seorang atau besok atau lupa apa sih ustaznya ngomong ustaz begini ada bisaroh segala. Ini takut pak, ya begitu. Jangan mengharapkan itu tapi loss. Seandainya ada itu berarti rezeki dari Allah gitu aja. Sebesar apapun ya silakan. Yang penting di dalam kalbu kita ini jangan mengharap itu. Selesai urusannya. Ya. Nih. Di dalam kalbu kita jangan mengharapkan itu, tetapi karena kan ada yaitu isti'anah nolong ke orang, keduanya ibadah. Adapun ada, jangan ditolak itu rizki dari Allah. Ya, biasanya kita berapapun isinya itu kan dari Allah. Ketika orang yang makin banyak mengucapkan la ilaha illallah sudah nyampe ke kalbunya, ada seperti itu rasanya. Ya ini semua dari Allah, bukan dari dia. Seandainya Allah ya mengkatakan hatinya, contoh ini maafnya ya, yang ini mau belakang aja, mau dengar mau apa bodo amat. Dengar orang-orang bodo amat. Gini, coba ya kita tahlil di orang nggak punya, misalkan ini Allah menghendaki ini tahlil kamu harus sekarang nih harus 200, pasti pak manusia ngasih karena ditarik oleh Allah kalbunya, amplopnya 200 ya Allah 200. Tapi kalau Allah kalau mendak ini 20 memang kehendak Allah, jangan nyebut pelit ke orang. Oh ini mah sanggup saat ahli bintang lisan cuma 20.000, apaan ini saya? Oh itu mah gagal jadi ustaz, udah turun jadi ustaznya, jangan mimpi, selesai. Turun aja, jangan mimpi saya itu udah selesai. Ini
Ilmu tasawuf itu pembersihan kolbu. Maka banyak orang yang dikir tetapi mengengek. Dikirnya apa? Ya, itu mau ulat begini. Dikirnya sering, banyaknya dikir diperbanyak, kalimat Allah tapi merengek. Berarti kolbunya mohon maaf, kolbunya belum bersih. Usahakan penyakit-penyakit yang ada di kolbu buang-buang saja. Imam Ghazali, Imam Syekh Tajuddin, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad At-Tizani, itu ulama-ulama besar, ulama-ulama pintorikiyah. Dia membuang penyakit-penyakit ada di kubur sampai ke tingkatan aulia Allah, menjadi waliullah. Ya, ketika kita bisa kalau benar-benar kalbu kita bersih, sekan mungkin setingkat para waliullah. Maka jangan menghina kepada orang. Saya itu mah bukan ustaz, bukan nama, ibadahnya tanah. Belum tentu dia ibadahnya lebih baik daripada kita. Coba kalau nggak percaya, Bapak jalan-jalan, aku disebut enang ngalalan apa ya? Cok. Kalau nggak percaya, akan ketemu dengan orang seperti itu. Kita jalan-jalan atau kita ngalalan, apa sih bahasa RI mengembara ya? Mengembara ya. Kalau ada safar di dalam kitab itu orang berjalan-jalan, dalam arti jalan itu dia itu mencari, kalau sekarang mah mencari sejatinya, tapi bukan, itu mencari karunia Allah dengan Allah. Itu Pak, kalau benar-benar kita lillah kita Allah, kayak pohon kayak apa itu terdengar. Iya, kita misalkan sambil kolbu kita bersihkan, terus sidi kita sambil perut kita jangan terlalu banyak diisi, artinya puasa. Puasa jalan lagi. Terkadang orang yang dihinakan swakiriahnya oleh kita kayak orang gila, tidurnya di emper, itulah tengah malam dia berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah setulus hati. Dia itu para waliullah setingkatannya. Pernah kita ketemu orang itu? Coba. Ya kalau kita begini-begini mah gak akan ketemu. Coba ketemu. Di emper, siang mah kayaknya orang gila, malamnya dia. Coba. Ngumpet, Pak. Orang-orang yang mulia itu di kita itu ngumpet, nggak mau tahuan orang. Ya, ibadahnya. Ketika sudah masuk ketahuan seseorang, menghilang, besok tidak ada orang itu. Ini ada satu cerita soalnya waktu dulu dengan teman. Gitu, sudah ketahuan, tidak ada Pak orangnya. Tahu kemana? Dia itu tidak mau kemasyuran, keanehan-anehan ketahuan orang. Ibadahnya enggak mau ketahuan orang. Bersihkan, takut ada sifat rasa baik sendiri, orang lain tidak. Banyak takut merasa diri bisa, saya yang paling bisa, orang lain enggak bisa. Itu kesifatan ketakaburan, kesombongan itu. Penyakit di dalam kolbu. Ya. Kotor diri kita. Makanya diri kita ini dikotori bukan oleh orang lain, tetapi oleh diri kita sendiri. Merasakan di diri kita paling hebat, rasakan paling getol, paling rajin, ya, ngaji paling rajin, malam paling kita bangun paling rajin, paling banyak sholat tahajudnya, yuk paling banyak dikirnya. Itu mah Pak,
Sama aja kita mandi dikocok, bersih apa enggak? Nah, mandi disebut mandi kan? Oh mandi, ya mandi sama sepandinya, cuma dia masih kotor. Sifat mandinya sama. Coba ini orang mandi air kocok, ini mandi yang bersih, disebut mandi juga sama. Itu cuma itu mah mandinya air kocok, ini mah air bersih. Mandi juga sama. Ini mah kotor, yang ini mah bau, ini mah wangi. Ini bedanya begitu. Sama orang yang zikir dan sholatnya, ketika kolbunya masih kotor, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ada pengajian tema kalimah la ilallah yang pertama, bisa kita ini bisanya harus lidahnya istiqomahkan dulu kalimah la ilaha illallahnya. Yuk wirid heula lah. Engke seetik-seetik urang sadayana pasti bisa. Untuk ujug-ujug kananan buah Pak pasti mimiti siki heula dipelak mataku jadi tangkal dahanan geus lila montok jeung montok dina waktuna kembangan. Ketika kembangan jadi bu eta geuning dina aya pan contohna ku Allah gitu. Ai urang kayak gitu. Yuk, misalkan orang saya yuk dikira karena diajar lillahi ta'ala pasrah ka Gusti Allah. Adapun oh ieu kieu dina teh eta mah geus godaan tantangan keur urangkeun bae di sifat manusiawiyah. Ajeun teuing ilah jeung lillah mah insyaallah leungit. Lama-lama pasti hilang. Ya, mudah-mudahan kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama lakoni istiqomahkan kalimah la ilaha illallah diakhiri dengan sholawat. Ya, dawamkan la ilaha illallah zikirnya dengan sholawat. Insyaallah kita bahagia dunia akhirat. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah insyaallah. Di akhir hayat kita supaya kita mau husnul khatimah. Inilah pengajian pada malam ini, semoga ada manfaatnya. Ini mah di sini mohon maaf tidak ada guru, tidak ada hebat. Ini kita musyawarah ya di dalam agama. Mari kita sama-sama untuk menuju Allah, kita tambah ibadah. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bersih qalbu kita diterangkan oleh Allah. Mudah-mudahan ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia dan akhirat kita dapati oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimin ulana Muhammad wa salim tabak wa radhiyallahu an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi wa bihi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa adhim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa lima sabaq nasrul haq bil haqq alladhi nasratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadri ma miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa narbbil amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah.